Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu, Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel 26 ayat pertama sampai dengan yang kedua. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Tulisan yang menjadi judul Morning Dew pagi ini adalah perkataan Yesus kepada Yudas Iskariot yang ditulis di dalam kitab Lukas 22 ayat 48. Ketika Yudas menjumpai Yesus, lalu dengan sebuah ciuman, Yudas memberi tanda kepada prajurit-prajurit Romawi tentang pribadi manakah yang bernama Yesus. Dan dengan demikian, Yudas menyerahkan Yesus kepada mereka untuk dibunuh. Ciuman adalah satu gaya tubuh untuk menyapa seorang pribadi yang dianggap dekat dan sangat dikasihi. Dua sahabat yang lama tidak bertemu akan memberikan sapaan dalam bentuk pelukan atau ciuman untuk menyatakan betapa mereka bersuka cita untuk bertemu satu dengan lainnya. Tapi semua itu adalah bahasa di luar, sedangkan apa yang ada di dalam hati seringkali tidak sama seperti yang diperlihatkan di luar. Yesus mengalami hal tersebut dan dia tidak berpura-pura ramah dalam kebenaran ini. Yesus langsung menegur kepura-puraan Yudas, sebab roh kemunafikan ini sungguh berbahaya dan sangat merusak karakter manusia. Namun yang penting untuk kita renungkan pagi ini adalah, jika hal seperti itu bisa terjadi kepada Yesus yang begitu sempurna kasih-Nya, bagaimana mungkin kita berhak untuk merasa heran apabila saudara atau sahabat, teman sepelayanan, atau bahkan anggota keluarga kita sendiri satu kali telah mengkhianati kita? Bukankah Yesus sendiri telah mengalaminya? Daud terus-menerus dikejar oleh Saul. Satu ketika, Daud berada di Zif. Tentu Daud telah diterima dengan tangan terbuka oleh penduduk kota Zif. Daud diberi tumpangan, Daud diundang makan bersama tua-tua kota, dan dianggap sebagai tamu istimewa di kota tersebut. Sebab jika tidak demikian, pasti mereka telah menutup kota tersebut bagi Daud. Namun semua sambutan dan tutur manis serta sajian makanan yang berlimpah, semua itu bisa menjadi sekedar kemunafikan untuk menutupi kerakusan dan niat busuk beberapa orang di kota Zif. Mungkin mereka sudah mendengar perseteruan antara Saul dan Daud, betapa bencinya Saul terhadap Daud, dan bukannya tidak mungkin, Saul juga menawarkan hadiah-hadiah menggiurkan untuk informasi yang membawa kepada penangkapan Daud seperti layaknya seorang buronan. Ada saja orang sekalipun berlagak ramah, memberi tumpangan dan makanan bagi Daud, namun diam-diam melaporkan keberadaan Daud kepada Saul dengan maksud menerima upah atau uang bagi dirinya, sama persis seperti apa yang Yudas lakukan terhadap Yesus. Lihat betapa busuk dan jahatnya sebuah pengkhianatan. Dapatkah dibayangkan kebusukan dan kemunafikan sebuah pengkhianatan yang sama seperti seorang karyawan yang menipu di dalam perusahaan di mana dia sendiri bekerja dan menerima upah? Atau seperti seorang suami yang beranjak pergi untuk berselingkuh, meninggalkan istrinya yang telah setia merawat anak-anak mereka? Atau seperti seorang jemaat yang mencibirkan mulutnya dan menyebarkan berita dusta tentang gembalanya? Atau seperti Yudas yang mengkhianati Yesus dengan sebuah ciuman? Saudaraku, dua sisi yang perlu kita belajar hari ini. Jika kita sebagai orang yang punya kesempatan untuk berkhianat dan berlaku munafik, berhenti dan bertobatlah pagi ini. Jangan biarkan roh Yudas dan karakter penduduk kota Zif menguasaimu. Tapi jika kita adalah pribadi yang bisa atau sedang dikhianati dan diperlakukan dengan kebusukan, lepaskan pengampunan. Jika Yesus sendiri sempat dikhianati, siapakah kita
yang berhak untuk menuntut untuk selalu diperlakukan dengan baik dan benar. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Ajari aku untuk selalu mau berlaku jujur dan benar, dan juga melepaskan pengampunan bagi mereka yang sudah berbuat salah kepadaku. Amin. Jesus loves you, and so do I.